Alhamdulillah ketemu juga dengan musola Jamiatul Khairat, walaupun lagu buta-buta tadi. Suanena, ya suruh di Google Map, konena sini. Kanin kama aja le kawan. Aku tanya ke jemaah tadi le, abang-abang mana abang tadi itu. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata musola kita sederhana dan sangat hebat sekali. Luar biasa. Jadi suasananya asri, alami, dan dekat dengan sawah. Itu kan alam. Suasana alam itu kan hebat. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai malam. Malam ya? Pagi, sore-sore malam sudah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Mari kita jaga sampai akhir. Jangan akhir Ramadan, akhir hayat. Ini sudah Ramadan, bah. Dadah musola gitu. Ndak mendekek wala do. Sampai akhir hayat. Salat itu sampai mati. Kalau mati, bah, disolatkan leh. Karena tidak bisa solat seorang. Kok bisanya solat seorang? Ini solat seorang itu mah. Tapi solat tetap kita jaga. Kenapa seperti itu? Karena amalan solatlah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Yang akan menyelamatkan awak nanti di akhirat adalah amalan solat. Satu, dalilnya bahwa kata Rasul, nanti di akhirat itu yang akan mampu memberikan yang terbaik bagi manusia amal soleh, termasuk solat. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh. Salah satunya amal soleh itu adalah mendirikan solat. Bukan hanya melaksanakan, mendirikan. Ini beda tuh. Aqimis sholah itu bahasanya iqamat. Qama yaqumu iqamat. Iqamat itu kan lah tegak tuh, lah mendirikan solat. Bukan i'malis sholah, kerajuan solat, enggak. Tapi aqimis sholah, mendirikan solat dengan mengerjakan solat beda. Nah, itu ilmunya itu. Ternyata kalau hanya sekedar mendirikan melaksanakan sholat, hanya sekedar gugur kewajiban. Lah sholat lah tuh. Nah, kadang dia sholat rajin, ada juga maksiat pun tekun dia. Sholat dia fitnah orang ya juga. Sholat dia gunjing ya juga. Sini tidak ada. Sholat dia berbuat maksiat lain iya juga. Nah, itu tidak betul itu. Yang benarnya itu dirikan sholat. Dirikan sholat itu artinya nilai-nilai sholat terlaksana, teraplikasi dalam hidup kehidupannya. Nah, itu yang penting. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka sholat jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. Alhamdulillah dari ramai anak-anak kita bersama kita. Memang harus kayak gitu. Itu kan belum semuanya itu. Kalau datang sadonya anak pesantren itu kan hebat itu. Penuh musola dia kan. Kenapa? Ya karena mungkin ada yang lalu siap sahur tadi itu paruilah kanyang, matu mengantuk. Golek-golek lah lalu saja. Padahal salat terabaikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi amalan salat adalah amalan yang mampu nanti menyelamatkan manusia di akhirat. Makanya aja anak wah salat. Ini kan belum semuanya ini. Nah, anak TPQ ada di sini kan? Kan ada TPQ kita. Mana TPQ? Tidak ada TPQ sini. Ada ya? Banyak anak-anak TPQ-nya. 20 ada ya Bu ya? Ada lebih ya? Jadi biasakan. Kalau membiasakan anak ke musola, ke rumah saji itu memang harus dari kecil dia, dari keteknya.
Kalau enggak, nanti dia kalau kadang susah. Kenapa seperti itu? Karena nanti dia tidak terbiasa datang ke rumah ibadah itu. Makanya perlu dibiasakan anak pesantren. Ya, sekarang ada pesantren Ramadan. Nah, itu kan tujuannya kan untuk membiasakan anak ke rumah saji juga surau itu. Supaya dia diisi dengan ilmu-ilmu agama. Jadi sholat adalah nanti amalan yang bisa dan mampu nanti memberikan yang terbaik bagi manusia di akhirat kelak. Yang kedua, sholat adalah amalan yang pertama nanti diperiksa di akhirat. Pertama kali nanti sholat itu ditanya tuh, pelihara sholatnya, ya. Awak ada les matematika? Ada. Di sekolah ada les matematika. Matematika. Les bahasa Inggris kadang ada. Les bola ada juga di sekolah. Apa saja lesnya? Tidak ada sekolah ada. Oh, dari yang pak saja. Endak dari yangnya lah, nah endak dari yangnya. Tidak ada sekolah ada. Lain sekolah. Kadang awak lain dileskan anak tu, dia ingin anakku pandai. Tujuan awak kayak gitu. Tapi agamanya jangan terabaikan. Kadang dia banyak les beko, anak tu peri mengaji, berhenti mengaji bagai. Pak, anak awak izin mengaji. Batu nyopai les. Les satu bu, les bola. Kadang ada kayak gitu. Les futsal, les karate. Memang santi yang awak karate masuk dalam kubur apa? Elaan malaikat tu. Nyelampang deh malaikat tu nanti mungkar dan nakir tu bisa apa melaannya? Tidak bisa. Pertama nanti di akhirat ditanya itu tentang ibadah, sholat. Makanya dibawa diajak anak cucu awak ke rumah saji. Bu, lama ngantuk bu. Yang bu kepengen. Lai sayang kan nak bu. Tidak ada orang tu. Tu nama ngantuk belakang lah. Pokoknya lu nak ibu lah nak. Kalau sayang awak kanak selamanya dunia akhirat. Dunia akhirat kini saatnya. Tidak ada tempat salat selain di dunia ini lagi. Dalam kubur lah bisa salat. Tidak. Tidak bisa lagi. Satu-satunya kalau ingin salamai awak di alam sakarat, alam maut, alam barzah, alam selanjutnya di dunia inilah tempatnya. Kalau ingin kita sukses. Kan doa kita kan seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hasanah di dunia, wa fil akhirati hasanah. Akhirat tidak bisa hasanah kalau tidak di dunia ini diusahakan. Tidak bisa. Kalau langsung sewa nanti tidak bisa. Harus di dunia ini. Nah, makanya penting sekali agama itu tujuannya membimbing kita agar kita tetap selamat dunia akhirat. Apalagi tantangan anak-anak awak ini banyak Bapak Ibu. Banyak bana. Coba yang punya handphone seorang angkat tangan. Tidak ada. Yang perempuan yang punya HP seorang. 1, 2, 3. Siapa lagi? 4. Yang lain? Yang laki-laki tidak ada. Yang lain ada HP di rumah. Bisa awak pakai HP papa, HP mama. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, lain banyak ya. Awak sekolah pakai apa nah dulu? Ya. HP siapa? HP runtuh. Angkat lah itu tuh. Sesekali kan bisa cilok-cilok tuh. Nah, tuh dia rajin mainan tuh. Mainan apa tuh? Apa? Apa? FF. Apa lagi? Yang kedua, apa namanya? FL. Apa lagi? Babi? Pop me apa? PUBG. Terus 3 apa lagi? Apa enggak hafal lah?
Apa namanya lagi? Hah? Awak cok main tu mah? Chip. Oh, tu chip tu. Chip. Ibu le tahu tu? Asamo awak mah. Awak dah tahu dah. Makanya awak tanya awak. Chip tu nya chip. Masya-Allah. Ada cik lain tu? Domino. Apa namanya? Tadi? Kecilnya? Masya Allah, luar biasa. Itu tantangan anak generasi awak tu. Nan kamar rusak meracuni. Perlu hati-hati awak. Itu di mana itu ya? Kemarin kita tanya itu. Sia yang punya handphone seorang, anak pesantren tu, anak CD sedunia anak CD. Yang punya handphone seorang, hampir 99%. Itu ratusan anak di situ. Orang ke sana tu, ndak tanggung dah. Dia orang tuanya mampu beli, dibelikan. Yang punya HP seorang, ndak punya ayah, ndak punya mak, ndak punya kakak, abang, udah ndak, tapi punya inyo. Nak CD itu. Masya Allah, kan luar biasa itu. Begitu dek sayang ke anak. HP ko ada cek, le do depek 250 kah? Berapa? 230 apa pelantiangan semuanya saja. Tua. Enggak 1 juta dan enggak 2 juta, 3 juta gitu kan. Ada yang sampai 5 juta bagai. Kok 5 juta gua HP gagah gua. Urang gagah lah gitu kan. Kenapa seperti itu? Dia ingin nawak. Padahal ini adalah tergantung yang mempergunakannya. Teknologi itu tergantung penggunaan. Bisa dipergunakan untuk kebaikan, bisa juga meracuni dan merusak. Hati-hati itu. Nah, kalau anak-anak awak tidak ada filter, tidak ada aturan, maka dia akan rusak di buihnya. Kalau HP awak beli 24 juta atau 3 juta, jatuh dinyo, pecah. Balambin bawah tu, pam, pecah. Babu kira-kira le senyum mau, makasih ya nak, HP mama pecah. Ya. Lain dak? Bah kira-kira berang. HP jatuh dia nak pecah, rusak, berang, dimarahi, kadang dimaki-maki anak ke. Bapilin pusing bagai. Payah balik ko mah, mahal ko. 3 juta ko mah. Bagaden sawah setengah ko. Bagaden sawah setengah. Dia ingin begitu. HP rusak dia nak, anak diberangi, dimarahi. Akini anak awak rusak di HP itu. Lai pernah HP itu belembuian. Coba lah saya sekali. HP kapunduang ko merusak saya, lembuian HP itu kerindiang nana. Enggak ada ceritanya. Ini penting bagi kita, tergantung awak mempergunakan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, pandai-pandai lawak, sayang awak karena iyo, tetapi jangan sampai anak awak itu rusak olehnya. Nah, makanya ibadahnya itu tetap kita jaga, mengajinya tetap ke surau, disuruhnya, diajaknya sholat. Kadang-kadang ada lo anak-anak lah namu ke surau jo ke masjid ke musala, bau siah lo bagai, hei, mari buat saya pulang saja. Di sekolah ada tempat lain. Akhirnya anak ko pulang, bado takuinya, tak kancinya bagi anak-anak ke diusia di surau. Ribu sun bayang nanti ya, pai pulang saja. Tentu anak ko takui larinya. Besok wirid remaja panggil lah tu mah. Nana datanglah wirid remaja, hari lah jembara ko haus, tai lah tibo. Keceknya dari jauh mati salah, kami bosi aja nyobalian kawak belia. Jadi oleh sebab itu anak ndak boleh diusir dari musola, dari rumah ibadah. Lihat bagaimana syirah Rasulullah menyampaikan, tak kala Rasul sedang sujud, naik cucu beliau ke pundak beliau, lain dibantiang dan Nabi, ndak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan itu. Jadi kalau ada anak awak maribui, nasihatinya, ndak dilarang. Nak awak ke musola, dengar pengajian, solat ya. Yo mas, yo pasnya. Bagaluinya ditegur, ndak dilarang.
bagalui saya, pergi keluar. Itu malarang nomor itu mah. Keluar tentu pemainnya lah. Ya baik ke warnet kau main HP-nya kau kan. Bukan melarang. Tak boleh dilarang. Jangan bagalui juga. Besok jangan bagalui lah nak. Ah gitu. Ya mas. Jadi oleh sebab itu, bagaimana tetap kita datangkan anak-anak awak ke surau yo ke rumah seji. Jangan sampai, Bu, kalau meninggal anak-anak itu, ingin tak anak awak masuk surga? Ingin kan? Kan surga itu tidak milik orang gaik-gaik saja dah. Kalau ingin, berarti diajak dia sama-sama. Sama-sama, jangan dipat dia saja inyo, kentayangan di luar tu. Kadang di kedai-kedai, kadang di warung-warung, kadang di mana-mana. Kenapa? Padahal anak itu butuh bimbingan dari orang tua. Tidak langsung jadi doh. Makanya awak pandai sholat kini kok, kan tidak langsung jadi doh. Kader bimbingan orang-orang 40, 50, 20 tahun yang lewat. Nah, kalau begaluinya manangi ya di surau, maka dinasihati agar dia tidak menyalahi, tapi jangan dilarang. Nah gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya diadakan wirid remaja, adakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi anak-anak itu harus kita rangkul ke rumah ibadah itu sendiri. Awak sayang karena kecewa, tetapi sayang itu kadang-kadang tidak kita jalankan dengan cara baik. Andaikan rumah awak tawakal malam bu, jam 3 malam, apilah kadang anak jo cucu sedang lelok, bah di padia leloknya atau di jagoan. Kalau ndak amuhnya jago, digendong, ndak namuhnya digendong, nyo panek main layang bagi tadi, main chip, main Aceh tu, main apa lah gitu kan, main HP. Panek mas, nyepi lah kadang aja. Bahagia lah. Hah? Di panganan nak kok, di padia saya. Angui itu bekahnya. Digendong, di jagoan. Kadang diangguian oke. Bahas supaya nyo tu jago. Menyelamatkan anak dari api. Akini tadanga sorozan subuh si gua. Salatu khairum minan naum. Setiap hari. Setiap subuh anak bajagoan atau di padiah lalu itu balik kawak sorang-sorang balik tu penting bagi kita. Kalau lagi di jagoan berarti kita ngajak anak sama-sama, yuk kita bareng. Susah iya sekali dua kalinya, nah itu lah biasa tu. Tapi kalau awak padiah laloknya, secara ndak langsung awak mengecehan, nah ayah jo mama baik ke surga dulu ya, tunggu di pintu neraka deh, sama je tu. Beko lah jam 6, 7 hari beko baru ribui. Oi, ndak kasih sekolah hari lah jam 7 tu lalok ke lalok saya. Jago lah leh. Talambe sekolah ribui negari sekare. Kau negari mana mau kau? Rawang ya, ribut di Rawang sudah itu. Hilang salat subuh aniang-aniang saya. Kan penting bagi kita itu. Jadi dari ketik anak itu dibiasakan sholat. Dan sholat yang baik itu adalah berjamaah. Berjamaah. Berat, iya berat. Tapi biasaan. Suruhnya. Tentu dari awak bagai. Tak mau disuruh saja dah. Nyo anakku sama jawab memandian kudo mah. Kudo tahu bu? Lai. Ada kudo rumah. Ada dah. Udo ada rumah. Udo lah ya. Kira tak ada udo lah. Memandian kudo tu lain nama kudo tu disuruh akan dalam ayah tu. Didorong se kudo tu nyusipan awak di kudo tu nya. Tapi bah dielonyo ke dalam ayah tu. Kalau dielonyo awak masuk dulu. Baru menerui. Awak solat dulu. Kalau anak ingin solat, rajin solat, ayah jaman dia solat. Kalau ndak tu sama jo minta sisi ke limbe nama tu mah. Di kampung ambo limbe ko nak sisi tu bu. Sama ya. Oleh semua mah. Ndak mungkin itu. Jadi kalau ingin anak awak rajin solat, ayah jaman dia solat. Ndak ada mungkin tu.
Kadang anak diantar didikkan subuh. Pakai sarawak Hawaii saja kadang-kadang kadang pakai baju lalu Baka KTB itu tu. Tiba situ anak masuk dalam masjid salat subuh, pulang lalu balik. Itu tidak benar itu. Jadi ke musola, ke rumah ibadah itu panggilan iman. Panggilan iman. Ini kan kita memenuhi panggilan iman semuanya itu. Ngantuk-ngantuk saketik itu nanti jadi saksi di hadapan Allah. Ada yang lama aku, ada yang lama nyanda, begitu nang kayak belakang tu nyanda tu nang kayak belakang ke situ belakang ni tuh. Tapi nang kayak di muka kue lah nang kayak di muka daripada kayak belakang tu. Masya-Allah. Tuh alun kayak lama nyanda itu kan. Kenapa panggilan iman? Karena kalau iman yang dake jo musallah jamiatul khairat ko mau dia saja jauh rumahnya pasti tiba. Iman yang dake. Tapi kalau iman yang jauh lai balanci-lancian rumah yo musallah tu. Balanci-lancian tahu? Nama itu. Batimbah balik balanci-lancian rumah yo musallah tu. Iman yang jauh. Nah indah-indah juga tu. Ndak katibo do. Nya pakai ilmu basi saya, basi pakak, basi banah saya, basi aniang saya, basi andi ya. Azan seorang lah orang tu. Kemanganyo. Ndak ada. Seolah-olah dia ndak perlu. Padahal kalau meninggal nantinya. Padahal amal soleh itu penting. Salat itu paralu. Kalau ndak percaya cobalah, matilah dulu. Balik. Bawa telepon ke dalam tu. Kalau ndak ada kau WA lah kan bisa WA kan bisa itu. Ndak ada azab di kubur ini. Tolong buka oleh kuburan kau. Kalau tak kenal lah orang tu Kau ndak jadi oleh sebab itu mari selamatkan diri awak. Makanya Allah menyampaikan, hai orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu. Betul aja itu. Pelihara agar kita tetap istiqomah. Alhamdulillah anak-anak awak ini, mari jangan sampai kita biarkan, jangan sampai mereka itu terusak oleh hal-hal yang akan meracuni, yang akan membuat mereka itu menjadi anak-anak yang tidak baik nanti, yang karugi ya wak seorang. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Ajak dia sholat berjamaah. Datang Jawa, sholat jamaah. Kalau ingin gadang pahalanya sholat berjamaah. Berapa kali lipatannya bu? 27. Jadi 27 kali ya wak sholat maghrib di rumah, sekali siko tua. Kan hebat tuh. Kalau makanya ngancam anak kayak gitu. Lai sholat tadi nak, lai jamaah. Ndak, baik 27 kali. Soalnya kan salah tuh. Tapi begitulah untuk memotivasi dia beribadah. Nah kalau ingin gadang pahalanya cilai salat di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh. Itu digadang gede itu sana tuh. Salat di Masjid Nabawi itu di Madinah kelipatannya 1000. Satu kali di sana 1000 kali min siwahi salat di tempat yang lain. Akan hebat tuh. Masya Allah. Makanya berlomba-lomba awak pai salat ke situ. Kalau ilal Masjidil Haram kata Rasul, kecuali di Masjidil Haram. Nah kalau di Masjidil Haram itu satu kali salat di sana 100.000 kali salat di tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Alai pingin ibu salat di Masjid Nabi ibu? Ndak pada orang dah. Lah ibu, pai salat situ. Ndak pakai piti salat situ dah bu, serius. Pai ke situ ya. Ndak aja pakai piti pai ke situ dah. Joto bisa, jonda bisa. Ya bisa aja berjalan kaki ya dia baiklah. Bisa. Oh iya tu bilo tibo saya. Orang lah pulang awak tibo itu kan. Pulang ke 3 tahun gitu kan. Sampai tahun. Jadi ternyata itu perjuangan. Makanya penting begitu Rasul menyampaikan ibadah itu kalau di sana itu dengan tenaga. Makanya dari sehat-sehatlah Bapak Ibu baru niat ke sana. Jadi tanamkan niat. Tanamkan niat. Kalau laba niat awak apalagi ini bulan Ramadan
bulan yang diijabah doa, tanamkan niat awak Bapak Ibu untuk ibadah di situ. Kawan ambo malah ada bercita-cita, ya ambo kalau lah sempat main jak Masjidil Haram tu ibadah di situ kok mati lelai gitu. Ambo itu banahnya tu. Keinginannya ibadah di sana. Dia mau jawab, kalau kini mati ya kini mati gua bajalah saja. Artinya apa? Begitu motivasi ibadah penting. Makanya antara umrah satu dengan umrah yang lainnya kafaratul lima bainahuma, penebus dosa. Laisul jaza, kecuali haji-haji yang mabrur itu balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting Bapak Ibu, kalau ladoh berniat mohon ke Allah, berdoalah semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kini bara umrah gini, Bu. Tahu Ibu? Berapa biayanya? Sekitar 20-an lah, berapa? 29, 28 lah gitu kan. 30-an lah. Kan enggak mahal itu. Kalau di ungguan itu ya, seorang tukang sol sepatu 20.000 seharinya mana buang barangke. Tukang sayu ibu-ibu di pasar, tukang sayu, mohon maaf Bapak Ibu. Itu kan ada banyak itu kita lihat itu. Di YouTube kan ada itu. Ibu-ibu tukang sayu 20.000, 30.000 disisipkan sehari, barangke. Kenapa? Itu tadi niat, kemudian ada usaha untuk itu. Konda 500.000 sebulan, lalu saja. Iya kan? Begitu. Kalau ada niat, tentu action lagi. Jadi mudah-mudahan setiap yang kita lakukan, bahkan apa saja yang kita keluarkan, uang yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan, untuk itu Allah akan balas. Nyampang awak meninggal, maka dia dicatat sebagai pahala umroh ilal yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Di sangat hebat sekali ibadah tersebut di tempat-tempat yang sangat mustajabah. Mari Bapak Ibu, kalau ada niat Bapak Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluarnya bagi kita bersama. Nanti ada tim kita membagikan informasinya kepada Ibu. Boleh dibawa pulang. Bukan promosi indah. Saya bukan orang travel umroh. Mutawif iya. Mutawif itu kan pembimbing ibadah. Jadi tugas awak mengajak umat untuk beribadah paralu wajib hukumnya. Ajak dia ibadah, mau ndak mau itu terserahlah gitu kan. Kalau ada yang mau, berarti itu adalah dapat nilai bonus yang bagi kita. Ndak namuahnya belum pelaksana, awak lah dapat kewajiban menyampaikan dakwah itu sendiri. Jadi ajak Bapak Ibu, kawan-kawan ibu ajak salat ke musola. Ibu dapat pahala. Datang beliau 2 kali lipat pahalanya. Gitu. Jadi ambo ajak ibu salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Saya dapat pahala alirannya. Datang ibu ke situ, 2 kali lipat pahalanya. Kan hebat ngajak orang kepada kebaikan. Gitu caranya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, banyaklah mengajak orang kepada kebaikan. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita hidup dunia dan akhirat. Ila liqa fastabiqul khairat. Ini terakhir bagi saya di sini. Rasanya tidak ada lagi. Ada ya? Tidak tahu enggak lah. Nanti mudah-mudahan kita lihat jadwal, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam hidup dan kehidupan kita, hidup dunia dan akhirat. Entah kapan kita akan mengembuskan nafas yang terakhir, wallahu a'lam. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.